Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai materi keamanan Wi-Fi, tools Wi-Fi cracking, word list, dan strong password. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Pipi, sebagai moderator sekaligus pemateri, Melisa sebagai pemateri pertama, Mutmainah Talib sebagai pemateri kedua, Luh Ayu Ariantini sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Zaskia sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu apa itu keamanan Wi-Fi. Nah, keamanan Wi-Fi itu mencakup kebijakan, teknologi, dan praktik untuk mencegah akses tidak sah, melindungi data saat transit, dan menjaga ketersediaan layanan nirkabel. Yang pertama, identifikasi risiko. Inventaris perangkat, titik akses, dan pengguna. Identifikasi titik lemah. Yang kedua, proteksi teknis. Penerapan enkripsi, segmentasi jaringan, dan autentikasi kuat. Yang ketiga, prosedur operasional. Pemantauan patching berkala, dan kebijakan penggunaan. Selanjutnya, ancaman utama pada Wi-Fi. Yang pertama, sniffing dan packet capture, menangkap lalu lintas tanpa enkripsi. Yang kedua, evil twin, yaitu titik akses palsu menipu klien untuk terhubung. Yang ketiga, man in the middle, intersepsi komunikasi. Yang keempat, brute force dan credential stuffing, yaitu menebak atau menyalahgunakan kredensial. Dan yang terakhir, firmware atau backdoor pada exploit pada perangkat tidak terpatch. Baik, perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM D022332 dari kelas A 2023 yang akan melanjutkan materi mengenai prinsip dan teknologi perlindungan. Nah, yang pertama, enkripsi kuat. Gunakan WPA3 SAE, hindari WPA TKIP. Enkripsi end-to-end di aplikasi penting. Kemudian yang kedua, segmentasi jaringan. Pisahkan tamu, IoT, dan sumber daya internal dengan VLAN dan firewall antar zona. Kemudian yang ketiga, VPN dan autentikasi. Gunakan VPN untuk akses sensitif. Terapkan 802.1x/radius untuk kontrol akses berbasis identitas. Kemudian yang keempat itu manajemen dan patch. Perbarui firmware, nonaktifkan layanan tak terpakai, dan ubah kredensial default. Kemudian yang terakhir, kesadaran pengguna. Latihan phishing, kebijakan penggunaan, dan panduan koneksi aman untuk mahasiswa dan staf. Selanjutnya, ringkasan dan langkah tindak lanjut. Yang pertama, audit dan inventaris. Lakukan pemindaian jaringan dan catat semua AP, SSID, dan perangkat bergabung. Kemudian, yang kedua, ubah konfigurasi default. Kata sandi kuat, matikan VPS, dan gunakan enkripsi modern atau WPA3. Kemudian, yang ketiga, segmentasi dan monitoring. VLAN untuk tamu atau IoT, serta IDS atau IPS untuk deteksi ancaman real-time. Kemudian, yang terakhir, pelatihan dan kebijakan. Buat panduan koneksi aman, jadwalkan pelatihan berkala, dan uji respons insiden. Selanjutnya, tools Wi-Fi cracking. Nah, pengertian Wi-Fi cracking. Wi-Fi cracking adalah proses mencoba mengakses jaringan tanpa izin dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan. Aktivitas ini sering dikaitkan dengan tindakan ilegal. Namun, dalam konteks etikal, hacking digunakan untuk menguji tingkat keamanan jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui celah yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan keamanan sistem jaringan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Talib dengan NIM D02230008 dari kelas 2022.
Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Cara kerja Wi-Fi cracking. Yang pertama, proses dimulai dengan memindah untuk mendeteksi jaringan Wi-Fi yang ada. Kedua, kemudian dilakukan pengumpulan paket data dari jaringan yang ditargetkan. Yang ketiga, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mencari potensi kelemahan keamanan. Yang keempat, ditetapkan metode seperti brute force atau serangan kamus untuk menebak kata sandi. Yang kelima, apabila kata sandi berhasil ditemukan, maka akses ke jaringan dapat dilakukan tanpa izin. Selanjutnya, tools Wi-Fi cracking. Yang pertama itu ada Aircrack, tools populer untuk audit keamanan Wi-Fi. Yang kedua, Wireshark, digunakan untuk analisis jaringan. Terus yang ketiga, Kismet, ini untuk monitoring jaringan wireless. Terus yang keempat, Reaver, ini menyerang WPS Wi-Fi Protected Setup. Yang kelima itu Fern Wi-Fi Cracker, ini itu interface GUI mudah digunakan. Terus dampak dan pencegahannya. Dampaknya itu yang pertama ada pencurian data, yang kedua penyalahgunaan jaringan, yang ketiga penurunan kecepatan internet. Terus adapun pencegahannya, yang pertama itu gunakan WPA 2 atau WPA 3. Terus kedua gunakan password kuat. Terus ketiga nonaktifkan WPS. Yang keempat, ganti password secara berkala. Terus yang terakhir itu sembunyikan SSD. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Luhaya Rantini dengan NIM D0223-004. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu word list. Nah, pengertian dan tujuan dari word list itu sendiri merupakan daftar kata yang disusun secara teratur untuk mempermudah pemahaman dan pengelompokan kosakata. Nah, tujuan utama dari word list adalah membantu proses pembelajaran bahasa, memudahkan dalam mengingat kata, serta mendukung pengelolaan data teks dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu fungsi dan contoh dari word list sendiri itu. Word list memiliki berbagai fungsi seperti sebagai referensi dalam mempelajari vocabulary dan membantu proses penerjemahan, serta digunakan dalam program komputer seperti pencarian data dan pengolahan teks. Nah, contoh sederhananya dari word list sendiri itu kumpulan kata seperti apple yang berarti apel, book yang berarti buku, dan cat yang berarti kucing. Nah, materi selanjutnya yaitu strong password. Pengertian dari strong password sendiri itu adalah kata sandi yang sulit ditebak oleh manusia maupun sistem komputer atau hacker. Nah, tujuannya itu yang pertama ada melindungi akun dari peretasan, yang kedua menjaga data pribadi tetap aman, dan yang terakhir itu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia, NIM D022331. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu strong password. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mengapa password lemah berbahaya? Password lemah sangat mudah dibobol menggunakan teknik seperti brute force attack atau menebak semua kemungkinan, dictionary attack menggunakan daftar kata umum, dan social engineering menebak dari info pribadi. Contohnya bersifat angka yang beruntun yaitu 1 sampai 8. Yang kedua ada password, karena password ini bersifat umum, banyak orang yang menggunakan jadi tidak disarankan. Yang ketiga ada nama tambah tanggal lahir, yaitu gabungan nama tambah tanggal lahir ini password
yang tidak disarankan karena ini info pribadi kita. Jadi gampang ditebak oleh hacker maupun peretas. Jadi password ini tidak disarankan. Ciri-ciri password strong yaitu minimal 8-12 karakter, kombinasi huruf besar dan kecilnya, mengandung angka, mengandung simbol, tidak mengandung informasi pribadi. Seperti pembahasan tadi, itu gabungan nama dan tanggal lahir itu tidak disarankan karena mengandung informasi pribadi. Ciri-cirinya seperti ini, tidak mengandung informasi pribadi. Jadi tidak disarankan untuk membuat password yang mengandung informasi pribadi. Contohnya, di sini kita kasih contoh untuk password lemahnya. Di sini Zaskia. Ini ada 2 kombinasi huruf dan angka, tapi kenapa dikatakan lemah? Karena di sini angkanya ini beruntun dan di sini menggunakan informasi pribadi kita, nama kita sendiri. Itu dikatakan lemah. Jadi kalau kita mau buat password yang kuat, contohnya seperti ini. Di sini menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Jadi contoh password yang kuat itu seperti ini. Selanjutnya, teknik membuat password yang kuat. Yang pertama ada passphrase. Passphrase itu gabungan beberapa kata. Ada kopi pagi, langit biru 2026. Di sini juga menggunakan beberapa kombinasi huruf, angka, dan simbol. Tapi ada angkanya yang menggunakan angka yang ada hurufnya yang menggunakan huruf besar. Jadi susah ditebak. Yang kedua ada modifikasi kata. Dari yang kata password jadi dimodifikasi, ditambahkan simbol-simbol di dalamnya. Jadi susah untuk ditebak. Yang ketiga ada gunakan pola unik atau unik. Campuran simbol, angka, dan huruf acak. Seperti di bagian sini. Itu gabungan dari simbol, angka, huruf acak. Selanjutnya, tips keamanan password. Yang pertama ada gunakan password berbeda di setiap akun. Jangan simpan password di catatan terbuka. Yang ketiga, aktifkan 2FA atau two-factor authentication. Dan yang terakhir, gunakan password manager untuk mengamankan password kita. Selanjutnya ada kesalahan umum pengguna. Di sini banyak orang-orang salah untuk membuat password. Jadi di sini ada kesalahan umum pengguna yang sering dilakukan. Yang pertama ada menggunakan password yang sama. Di setiap akun menggunakan password yang sama. Dari satu akun menggunakan, contohnya menggunakan Zaskia 123, di akun yang kedua menggunakan password yang sama juga. Itu banyak itu tidak disarankan karena hacker itu mudah sekali menebak. Yang kedua ada mengandung info pribadi. Tidak disarankan untuk pengguna untuk menggunakan kata sandi info pribadinya seperti nama, tidak disarankan, tanggal lahir tidak disarankan. Yang ketiga ada tidak pernah mengganti password. Bagi minimal itu ganti passwordnya itu 6 bulan sekali. Yang terakhir ada membagikan password ke orang lain. Poin yang terakhir ini tidak disarankan karena password itu bersifat rahasia untuk kita sendiri. Baik, sampai sini dulu pembahasan materi yang telah
materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulannya yaitu strong password adalah lapisan keamanan pertama. Semakin kompleks password, semakin sulit diretas. Kebiasaan kecil seperti password kuat sama dengan perlindungan besar. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.